Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Wijayanti. NIDN saya adalah 0327097301. Mata kuliah yang saya ampu adalah Desain Dekoratif Ruang di semester 2. Untuk deskripsi mata kuliah Desain Dekoratif Ruang ini memberikan tujuan untuk kemampuan memahami pengetahuan ragam hias dasar dan ornamen yang dilakukan secara khusus di bidang seni, yang nantinya secara garis besar erat hubungannya dengan perancangan di dunia nyata. Kemudian materi ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berharga pada masyarakat luas, khususnya bagi mahasiswa untuk memahami karakter ragam hias dan ornamen pada prosesnya. Untuk capaian pembelajaran atau CPMK adalah CPMK 1 mampu memahami dan mengolah unsur seni rupa dan desain, sejarah desain dekoratif, perkembangan ragam hias, karakter ragam hias, jenis ragam hias, dan perkembangan desain pola, dan dapat menerapkan pada komponen dan elemen interior. Untuk CPMK 2, mampu menguasai dan memahami unsur kognitif melalui penulisan ilmiah berupa makalah yang membahas tentang kesejarahan dan latar belakang dari berbagai budaya dan macam perkembangan zaman dengan bersumber pada literatur yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk CPMK 3-nya, mampu dan terampil mendesain dan mengaplikasikan ragam hias desain ke dalam sebuah furniture maupun desain produk sesuai dengan unsur budaya yang dipilih. Kemudian yang CPMK 4, mampu menguasai tentang teori desain termasuk memahami kaidah elemen desain, prinsip desain, elemen desain, estetika, warna, material, dan psikologi warna, serta perilaku manusia serta teori desain interior yang mendukung. Jadi di sini saya akan menjelaskan kira-kira seperti apa tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh teman-teman, ya. Jadi kita nanti awalnya kalian harus mencari referensi atau ide yang tugas yang akan kalian buat, ya. Jadi nanti pilih salah satu, apakah kalian akan membuat atau menggambarkan ragam hias dari mancanegara atau dari Nusantara. Ya, di sini ada contoh yang dari tahun lalu. Ini ada teman kita yang mengambil ini ya, ragam hias Bali, kemudian ragam hias India, kemudian ada yang mengambil ragam hias Jepang. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Ya, oke, baik. Hari ini kita akan mata kuliah ini ya, Desain Dekoratif Ruang. Kuliah ini kita laksanakan pada semester kedua, tentunya adalah lanjutan dari mata kuliah sebelumnya ya. Kemudian selanjutnya ini adalah schedule perkuliahan mulai dari pertemuan ke-1 sampai ke-16 ya. Jadi ada teori dan praktek, kemudian ada UTS, ada UAS ya. Ini kriteria penilaiannya. Jadi ada kehadiran 10%, kemudian tugasnya 40%, UTS 20% dan UAS 30%. Kenapa tugas paling banyak? Karena tugas itu nanti akan tugas yang akan kalian buat paling banyak ya. Jadi UTS UAS tentunya ada penilaian juga, tapi kriterianya tidak terlalu besar seperti di tugas. Pada pembelajarannya itu kita ada teori, kemudian ada diskusi, presentasi visual, apresiasi, presentasi tugas, dan pengumpulan tugas akhir. Untuk deskripsi mata kuliah, jadi mata kuliah Desain Dekoratif Ruang atau biasa disebut DDR ya kita bilangnya, memberi tujuan untuk memberikan kemampuan untuk memahami pengetahuan ragam hias dan ornamen secara khusus ya di bidang desain yang nantinya secara garis besar erat hubungannya dengan perancangan di dunia nyata. Ya. Kemudian materi ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berharga pada masyarakat luas, khususnya bagi mahasiswa untuk memahami karakter ragam hias dan ornamen sesuai dengan prosesnya. Ya. Untuk metode pembelajaran, kita menggunakan sistem pertemuan metode DIA ya. Jadi ada delivery, tatap muka di kelas, daring, dan situs Google Classroom, pembelajaran mandiri. Kemudian ada interaktif ya, presentasi, tanya jawab di depan kelas. Jadi kalian nanti bebas untuk tanya jawab ya, diskusi. Kemudian ada assessment, tugas penugasan mingguan, presentasi mahasiswa, dan ada ITS dan UAS. Untuk CPMK 1-nya itu adalah mampu memahami dan mengolah unsur seni rupa dan desain, sejarah desain dekoratif, perkembangan ragam hias dasar, karakter ragam hias, jenis ragam hias, dan perkembangan pola desain dunia
dan dapat menerapkan pada komponen dan elemen interior. Jadi elemen ini semua nanti akan diterapkan ke dalam elemen interior ya. Kemudian untuk CPMK2-nya mampu menguasai dan memahami unsur kognitif ya melalui penulisan ilmiah berupa makalah yang membahas tentang kesejarahan dan latar belakang budaya dari berbagai macam perkembangan zaman dengan sumber literatur yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi artinya di sini kalian nanti akan mempelajari salah satu ragam hias yang tentunya ada referensi dari buku-buku yang bisa dipertanggungjawabkan ya untuk dibuat tugasnya. Kemudian untuk CPMK3 mampu dan terampil mendesain dan mengaplikasikan ragam hias desain ke dalam sebuah furniture maupun desain produk interior sesuai dengan unsur budaya yang dipilih. Jadi nanti untuk ragam hiasnya ini kan ada ragam hias dari mancanegara dan dari Nusantara. Itu ragam hias yang kalian pilih, misalnya Cirebon. Nanti bagaimana pengaplikasian ragam hias Cirebon? Misalnya kan kalian kenal nggak apa sih ragam hias yang ada di Cirebon? Misalnya batik, ya, megamendung, ya. Jadi nanti motif megamendung misalnya diaplikasikan ke dalam upholstery ya atau pelapis kursi. CPMK 4 mampu menguasai teori tentang desain termasuk memahami kaidah elemen desain, prinsip desain, estetika, warna, material, psikologi warna, dan perilaku manusia serta teori desain interior yang mendukung. Jadi maksudnya di sini kalian harus bisa mempertanggungjawabkan teori-teori desainnya itu ketika diimplementasikan ke dalam sebuah desain ya. Ya, ini ada buku-buku yang bisa kalian gunakan sebagai referensi atau buku pembanding. Ya, jadi ini ada jenis-jenis ragam hias berdasarkan periodenya. Apakah mata kuliah desain dekoratif itu kemudian tadi sudah dijelaskan peraturan di kelas itu seperti apa, kemudian nanti peralatan yang harus kalian siapkan apa, kontrak perkuliahannya nanti akan saya berikan, termasuk SAP dan RPS-nya. Kemudian menjelaskan sejarah desain dekoratif ruang ya, perkembangan ragam hias dasar. Jadi bagaimana perkembangan ragam hias, karakter ragam hias, kemudian perkembangan desain pola dunia klasik dan barat, ragam hias Indonesia, ya misalnya ataupun ragam hias Nusantara internasional ya. Jadi dari luar, misalnya dari Cina, Jepang, India, Islam dan negara-negara lainnya. Pembelajaran mengenai desain dekoratif ini tidak hanya sebatas memahami mengenai bentuk pola atau pattern tapi juga mempelajari bagaimana proses desain tersebut dapat berhubungan langsung dengan perjalanan kesejarahannya. Desain dekoratif juga erat kaitannya dengan gaya, tema suatu era yang mempunyai bagaimana budaya tersebut, kemudian letak geografisnya dan pengaruhnya terhadap seni dan budaya ya. Kemudian ada pengaruh pemerintahan pada periode yang berlaku, aplikasi pada objek desain dan berhubungan dengan warna yang dipakai, gaya dan elemen estetika. Kemudian ada istilah-istilah asing dalam suatu ragam hias itu kan pasti di setiap negara atau di setiap daerah tentunya akan berbeda-beda ya. Nah, ini tentang sejarah desain pola atau ragam hias. Di sini ada pattern atau ragam hias yang berasal dari bahasa Prancis. Pattern artinya jenis objek yang bertemakan pengulangan suatu himpunan objek ya. Jadi pattern di sini ada ragam hias dan ornamen ya. Kemudian pola ditandai dengan keberaturan, simetri dan pengulangan. Ini bentuk-bentuk ragam hias dasar ya. Tentunya kalian sudah sangat familiar ya dengan bentuk-bentuk ini. Ya, bulat, setengah lingkaran, kemudian ada segitiga, segi empat persegi panjang, heksagonal atau bintang trefoil, quartile, chevron, checkerboard ya. Kalau desain dekoratif atau lebih banyak dikenal dengan nama ragam hias dan ornamen sangat erat kaitannya dengan seni menghias dalam kehidupan sehari-hari ya. Ragam hias secara luas digunakan untuk beragam kebutuhan oleh manusia secara umum maupun secara khusus. Seni ornamentik sudah digunakan pada zaman primitif hingga era modern. Seperti sekarang digunakan sebagai ini ya untuk berbagai macam kebutuhan ya, untuk fungsi ritual, fungsi simbolik atau hanya sebagai elemen dekorasi saja ya, hanya sebagai unsur estetika. Di sini ada fungsi ornamen, ada estetika, kemudian ada ekspresi stilistik, kemudian membagi ruang, menciptakan atmosfer, meningkatkan fungsi,
mengarahkan perhatian ya. Kemudian untuk aplikasi ornamen dalam interior ini ada bagian dari interior ya. Jadi misalnya untuk aplikasi ke lantai, dinding, ceiling atau plafon, kemudian untuk furniture ya, kemudian untuk finishing atau aksesoris, kemudian ada elemen estetis atau artwork ya. Keterikatan ornamen yang dengan berbagai aspek kehidupan antara lain misalnya dari bentuk, material, budaya, sejarah, mitologi, politik dan lain sebagainya. Metode studinya itu studi literatur dan analisis dan data analisis. Kemudian nanti pada akhir semester kita akan membuat logbook ya dan sketsa-sketsa gagasan dan ide, pengaplikasian sketsa logbook ke dalam desain pola, kemudian bagaimana mengaplikasikan konsep pada objek sesuai prodi yang mengambil mata kuliah desain dekoratif. Kita sekarang untuk pertemuan kali ini kita mempelajari tentang ragam hias Nusantara ya. Kemarin kita sudah belajar tentang Cirebon dan Solo, Jogja. Sekarang kita mempelajari untuk ke ini ya ragam hias atau budaya Toraja ya dari Sulawesi Selatan. Mungkin teman-teman sekalian ada yang sudah pernah ke Toraja mungkin? Belum. Oke, kita belajar dari literaturnya dulu ya. Karena Toraja itu sangat menarik sekali ya. Tanah Toraja terletak di dataran tinggi sebelah utara Provinsi Sulawesi Selatan. Tanah Toraja mempunyai luas sekitar 3.205,77 km. Tipografinya merupakan pegunungan dan dataran tinggi. Dan di sana sangat dingin sekali ya, karena letaknya itu memang di gunung di atas. Ya, merupakan kabupaten yang dipimpin oleh seorang bupati. Tanah Toraja dengan ibu kota Makale terbagi atas 9 kecamatan. Ya, Rinding Alo, Sesean, dengan Rantai Pau, Sanggali, Saluputi, Bongkarandeng, Makale, Sanggala, dan Mengkedek. Kemudian masyarakat Toraja sebagian besar beragama Kristen Protestan. Selebihnya beragama Kristen Katolik, Islam, dan sebagian kecil menganut kepercayaan masyarakat Toraja yaitu Aluk Todolo. Sebagian besar masyarakat Toraja adalah petani, tenaga kerja lainnya bergerak di bidang sektor pemerintahan, perdagangan, hotel, restoran, industri pengolahan angkutan dan umum, lembaga keuangan, kerajinan, dan lain-lain ya. Ini kerajinannya yang sangat terkenal, tenun. Tim kosmologi Toraja berasal dari ajaran leluhur yang berisi tentang inti kehidupan yang disebut Ila Galigo. Ila Galigo adalah sistem kosmologi masyarakat Sulawesi Selatan yang tercermin dalam arsitektur masyarakat Toraja. Kehidupan masyarakat Toraja tidak lepas dari upacara-upacara atau pesta adat, yaitu terutama pesta Rambu Solo atau upacara kematian dan Rambu Tuka atau upacara yang bersifat sukacita. Rumah tradisional Toraja yang disebut tongkonan diwariskan secara turun-temurun dan digunakan oleh penduduk daerah setempat untuk melakukan aktivitas sebaik-baiknya. Arsitektur tongkonan Toraja merupakan bentuk dari perwujudan nyata dan utuh dari kepercayaan yang dianut, yaitu tadi kepercayaan mereka kan Aluk Todolo ya. Semua tongkonan yang ada di Toraja itu harus menghadap ke arah utara, karena menurut pandangan kosmologi Toraja, karena dianggap bahwa utara itu adalah tempat bersemayamnya Puang Matua atau ini ya, kepercayaan masyarakat Toraja Tuhannya ya, atau dewa-dewanya. Karya seni tradisional yang sangat menonjol adalah lumbung padi atau alan atau ukiran. Jadi letaknya si tongkonan itu harus berhadapan dengan lumbung. Ya, jadi kalau tongkonannya itu menghadap ke utara, berarti di seberangnya berarti lumbung. Itu bagian dinding pada tongkonan dan alang diukir dengan ragam hias tradisional Toraja. Akan tetapi tidak semua rumah dan lumbung dihiasi oleh ukiran. Hal ini disebabkan beberapa motif ukiran merupakan simbol dan status sosial bagi orang-orang tertentu dalam masyarakat Toraja. Tradisional Toraja, tongkonan dan lumbung ini diibaratkan seperti sepasang suami istri ya, jadi harus berhadapan. Nah ini detailnya rumah tongkonan, yang ini tongkonan. Ini tanduk kerbau ya, kemudian ada kabongo, kemudian ada katik ya, tadi yang bentuknya itu seperti ayam jantan. Nah, ini yang menandakan strata sosial dari suatu masyarakat atau kepemilikan. Jadi semakin banyak tanduk kerbau yang
ditampilkan di sini, berarti stratanya itu tinggi. Di sini akan saya jelaskan bagaimana jenis dan makna ukiran Toraja berdasarkan kelompok Goronto Pasura. Jadi Goronto Pasura ya ukiran dasar yang harus ada di dalam rumah tongkonan. Nah, ini yang dinamakan tadi ragam hias dasar Toraja. Ini ragam hias yang harus atau wajib ada dalam sebuah rumah tongkonan ya. Jadi ada ukiran Pak Manuk Londong, kemudian ada Pak Tedong, ya. Ini Pak Bari Alo, kemudian ada Pak Susuk, ya. Nah, ini penerapan ragam hias Pak Bari Alo dalam sebuah desain restoran. Kebetulan ini adalah salah satu kafe yang ada di Dharma Wangsa Square, namanya Tator Cafe, ya. Dia menggunakan unsur ragam hias Toraja, ya. Jadi kalau di Toraja sendiri, ini kan yang dinamakan Pak Bari Alo, ya. Ya, kemudian yang atasnya Pak Manuk Londong, ya. Ini yang Pak Tedong, ini yang Pak Susuk yang di sebelah sini. Nah, ketika diimplementasikan ke dalam sebuah furniture atau ruang, ini Pak Bari Alo kemudian diterapkan ke dalam furniture, ya. Ya, tentunya kan kalau di rumah makan, restoran, ini agak riskan ya, makanya pelapisannya nanti ditutup dengan kaca, ya. Jadi untuk menghindari apabila terjadi adanya ketumpahan suatu makanan atau air gitu ya. Kemudian ini lukisan ukiran Pak Bari Alo yang diimplementasikan ke dalam jendela ya di sebelah bagian barat atau kafetator ya yang di Dharma Wangsa Square. Ketika kita berada di Mall Dharma Wangsa, nah ini yang pertama terlihat itu ini ragam hias si Pak Bari Alo. Jadi merupakan salah satu simbol ya, mungkin sebagai ucapan welcome ya, selamat datang ketika ketika berkunjung ke kafetator. Kemudian menurut Said bahwa masyarakat Toraja hanya memakai 4 macam warna yang tadi saya sudah disebutkan. Nah, ini tadi warna-warnanya. Ini merah yang dinamakan merah Kasumba Mararang, kemudian ini yang dinamakan Kasumba Mabusa, hitamnya Kasumba Malotong, dan putih Kasumba Mabusa. Nah, ini kira-kira seperti ini gambaran untuk upacara pemakaman Rambu Solo ya. Selanjutnya, upacara yang cukup menarik juga dirayakan adalah upacara Rambutuka ya. Jadi upacara Rambutuka itu upacara yang bersifat sukacita tadi ya. Di Toraja ada suatu daerah yang namanya Ketekesu ya. Jadi Ketekesu itu salah satu daerah yang sebagai unsur rumah Toraja. Jadi ini biasanya digunakan difungsikan untuk masyarakat atau masyarakat sekitar atau dari luar itu ketika mau tahu seperti apa sih rumah tongkonan, bentuknya seperti apa. Jadi kayak di Jakarta mungkin kayak di Taman Mini ya. Jadi kan ada rumah Lampung, kemudian ada Cirebon, Jawa atau dan lainnya, joglo ya, bentuk joglo. Nah, kalau ini di Toraja ada di daerah namanya Ketekesu ya. Ketekesu dikenal dengan karena adat dan kehidupan tradisional masyarakat dapat ditemukan di kawasan ini. Dalam Ketekesu terdapat peninggalan purbakala manusia purba yang biasanya disebut Oki Ketekesu yang berasal dari Salondong dan mempunyai adik kembar. Selain itu terdapat pula kuburan batu yang diperkirakan usianya sudah sampai 500 tahun ya. Ini yang tadi yang namanya Ketekesu tadi kita sudah lihat yang namanya tongkonan dan lumbung ya. Ini tampak depan. Kemudian ada upacara Manene. Ada yang pernah dengar nggak? Apa sih Manene? Jadi ya betul. Jadi di Toraja itu ini menarik sekali ya. Ada upacara Manene. Jadi Manene merupakan salah satu tradisi ritual yang paling menarik perhatian. Suatu proses menggantikan pakaian jenazah leluhur atau kerabat keluarga yang telah meninggal dunia. Ya, ritual ini dipercaya masyarakat lokal secara turun-temurun dan berlangsung sejak ribuan tahun silam. Ini cucunya ya.
Ini neneknya atau buyutnya. Jadi pakaian itu juga unik. Jadi di pakaian itu disesuaikan dengan profesi ketika si mayat itu masih hidup. Mungkin ada yang petani, kemudian ini pakai kopiah, mungkin tadinya beliau mungkin guru atau pegawai negeri sipil ya. Kemudian ada tenun toraja, ya, jadi ada tenun toraja itu yang dengan alat pintal khusus ya, ini sangat menarik juga, tenun-tenunnya warna-warnanya juga sangat menarik. Di mana kain sarita merupakan kain sakral yang dimiliki masyarakat Toraja ya. Kain sarita digunakan sebagai hiasan. Nah, ini kira-kira motif tenun Toraja ya. Warna-warnanya juga sangat menarik ya. Ini jenis-jenis kopi Toraja. Ada yang pernah dengar kopi Toraja atau pernah minum kopi Toraja? Ini yang sangat terkenal ya, katanya ini pulu-pulu. Ini 1 kilonya itu katanya ada yang sampai 1 jutaan gitu ya. Ini cara minumnya seperti ini, dan ini nggak diaduk. Nggak diaduk, kemudian ini nih nanti biar nunggu ampasnya tuh sampai bener-bener turun ya. Ya. Ini jenis pulu-pulunya, ini alat ini ya, masih tradisional. Kemudian ini jenis-jenis kopi-kopinya ya, ada macam-macam ya. Nah, ini yang menarik juga. Di Toraja itu terkenal dengan adanya pasar bolu, ya. Ini yang pasar bolu itu terkenal dengan menyediakan atau menjual kerbau yang digunakan untuk upacara adat. Ini yang dimakan kerbau bulu. Ini harganya yang ini 900 katanya. Karena saya sempat kesini ini 900 juta katanya. Sangat mahal sekali. Iya. Kemudian di sini ada jenis-jenis makanan yang terkenal ya. Makan makanan Toraja ya. Oke, baik. Mungkin ini kurang lebih gambaran kira-kira seperti apa sih Toraja ya. Mungkin kalian bisa mencari studi lagi di buku atau website. Sekarang kan sangat banyak sekali ya referensi-referensi yang bisa kalian dapat di buku maupun di Pinterest atau di tempat-tempat ini ya, referensi lainnya. Dari buku cukup menarik juga, banyak buku-buku yang membahas tentang Toraja. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini tentang Toraja mungkin cukup ya, sampai kita akan aplikasi ke tugasnya ya. Saya akan jelaskan nanti lebih detail tugasnya. Sampai penjelasannya tadi, apakah ada pertanyaan atau ada yang mau ditanya? Ya, ya silakan. Siapa? Rere apa siapa? Ya. Bagaimana caranya kita bisa mengaplikasikan sebuah ragam hias ke dalam Implementasinya ya. Jadi ragam hias Toraja itu memang betul. Jadi dia itu ragam hiasnya itu kan ada yang sakral, ada yang profan. Yang tentunya kalau yang sakral itu tidak boleh digunakan atau diimplementasikan ke dalam benda-benda gitu. Jadi misalnya ada lukisan, ada ukiran yang anggaplah misalnya patedong ya. Itu kan patedong, itu kan kayak tanduk apa kepala kerbau gitu ya, apa patedong seperti gambar kerbau gitu ya. Itu kan tidak mungkin kalau kita letakkan di tanah, di lantai gitu ya. Itu kan sifatnya kayak buat mereka masyarakat Toraja tentunya bahwa kerbau itu adalah merupakan salah satu kerbau yang dihormati ya. Karena untuk upacara pun mereka sangat menghormati dan memotong puluhan bahkan ratusan kerbau gitu ya. Kira-kira. Ya, masih. Rere tadi? Tanduk kerbau. Hanya boleh digunakan oleh penduduk-penduduk zaman tinggi tertentu atau siapapun boleh gunain itu. Si tanduk kerbaunya itu ya. Kalau tanduk kerbaunya sih bebas ya, tapi yang tidak boleh digunakan jadi kayak apa? Mungkin tadi saya balik ke sini ya. Nah, misal ini nih. Ini yang tadi yang namanya patedong ya.
Jadi kan dia selalu di atas ya, sebagai penghormatan. Kemudian ini juga, nah ini kan apa dari aloynya? Jadi dia tetap walaupun di dinding dia tidak diletakkan, misalnya tidak diletakkan di bawah. Misalnya ini juga kan untuk meja, ini kan masih tetap di atas ya. Kalau yang tanduk kerbaunya sendiri, tadi misalnya ada tanduk kerbau yang disusun ini ya. Kalau yang ini bukan Rere, maksudnya. Kalau motifnya sih yang ini kan emang khusus untuk Mm-mm. bakat yang Mm-mm. implementasi apa boleh masyarakat biasa gunain kalau emang khusus untuk masyarakat ini. Kalau yang tidak, tentunya kalau dia sifatnya memang sakral, itu memang untuk semua pun tidak boleh digunakan ya. Tapi kalau biasanya kalau untuk yang bentuk-bentuknya profan, artinya itu boleh digunakan oleh siapapun. Itu yang bentuk-bentuknya memang sudah distilasi biasanya. Jadi tidak menyerupai bentuk yang benar-benar uh, benar-benar plek ketiplek ya, misalnya untuk benar-benar mencontoh gitu. Jadi harus di stilasi atau diadakan penyederhanaan bentuk ya. Jadi seperti itu. Ada yang tanya tugas gak nih? Sepertinya pasti sudah bisa semua ya tugas-tugas yang akan dikasihkan. Kalau selama menggambar bisa Ya, kita tugasnya nanti untuk dekoratif one kita akan gambar. Kan ini ada ragam hiasnya banyak. Maksudnya yang dijelaskan untuk dalam mata kuliah desain dekoratif kan ada mancanegara, kemudian ada Nusantara, itu kan banyak sekali ya. Jadi kalian pilih salah satu ya. Misalnya kamu ambil dari Toraja, Rere nanti ambil dari Solo, Koni ambil dari Cirebon, atau nanti teman-teman yang lain. Yang penting saya pengen, ini kan kelasnya kan ada lumayan, ada 6. Memang kita kuliah praktek jadi tidak terlalu banyak ya. Saya berharap tugasnya itu antara Rere, Koni dan lain-lain itu nggak sama. Jadi biar kalian nanti ketika di akhir perkuliahan ada presentasi, bikin logbook. Jadi ketika kalian presentasi, kalau nggak sama kan nanti bisa saling memberikan masukan gitu ya. Tentunya buat saya juga ya. Ya, masih ada pertanyaan atau sudah cukup untuk pertemuan kali ini? Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.